Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Stormy Vertigo, SSI MSc. Saya adalah salah satu staf pengajar di Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang ditempatkan pada jurusan peternakan, khususnya program studi teknologi pakan ternak. Nah, video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait salah satu unsur tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan selama ini, yaitu unsur pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan dalam video ini adalah biologi dasar, yang merupakan salah satu mata kuliah dasar wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa program studi teknologi pakan ternak pada semester 1. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan rincian 1 SKS praktikum dan 2 SKS teori atau kuliah. Tujuan utama dari pembelajaran mata kuliah biologi dasar untuk program studi ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang dapat membantu mereka dalam memahami mata kuliah keahlian atau terapan terkait pada semester-semester selanjutnya. Misalnya, ketika belajar materi tentang tumbuhan atau botani, itu dapat membantu mempersiapkan mahasiswa untuk lebih memahami mata kuliah pada semester atas seperti manajemen pastura, pengujian sertifikasi benih, dan juga produksi dan pengolahan hijauan pakan ternak. Contoh lain, belajar biologi khususnya untuk materi tentang hewan atau zoologi akan membantu mereka dalam memahami mata kuliah morfologi, anatomi, dan fisiologi pencernaan, dan juga nutrisi ternak. Mempelajari bagian biologi atau topik biologi yang berhubungan dengan mikroorganisme atau mikrobiologi akan membantu mereka dalam memahami mata kuliah mikrobiologi nutrisi dan juga kontrol kualitas pakan. Dan contoh yang terakhir, ketika mereka mempelajari konsep atau topik biologi terkait bioteknologi, itu diharapkan dapat memediasi mereka dalam memahami mata kuliah teknologi pakan ternak. Di akhir dari pembelajaran mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep ruang lingkup biologi ke dalam bidang yang digeluti, atau dalam hal ini teknologi pakan ternak, sesuai dengan prinsip, norma, dan agama yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa mampu mengonsepkan teori tentang struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sesuai dengan bidang teknologi pakan ternak. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan pola pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ke dalam bidang teknologi pakan ternak. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan proses fisiologis dalam tubuh makhluk hidup serta faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadapnya sesuai dengan bidang teknologi pakan ternak. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membandingkan berbagai metode pengaplikasian bioteknologi untuk menghasilkan produk pakan ternak. Cakupan pembelajaran dari mata kuliah ini terbagi ke dalam 10 topik atau bab, yaitu ruang lingkup biologi, sel, pengantar metabolisme, pengantar mikrobiologi, struktur dan perkembangan tumbuhan, struktur dan perkembangan hewan, pengantar fisiologi hewan, pengantar genetika, pengantar ekologi dan climate change, dan yang terakhir bioteknologi konvensional. Nah, sekarang bagaimana proses atau kegiatan belajar mengajar mata kuliah biologi dasar untuk program studi teknologi pakan ternak? Yang pertama, delivery atau penyampaian. Sistem pembelajaran mata kuliah biologi dasar dilangsungkan dengan menggunakan metode bauran atau blended yang menggabungkan antara sistem daring atau online dan sistem luring atau offline. Untuk sistem daring akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi telekonferensi seperti Zoom ataupun Google Meet. Sedangkan sistem luring dilangsungkan di kelas saat kuliah ataupun di laboratorium saat melakukan praktikum. Terkait metode, dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, metode pembelajaran kuliah dan metode pembelajaran praktikum. Untuk metode pembelajaran kuliah dilakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama, guided discovery learning, dan yang kedua, directed active recall. Dalam guided discovery learning, mahasiswa dituntun untuk mencari tahu atau mengeksplorasi suatu informasi terkait topik yang akan dijelaskan pada pertemuan minggu berikutnya. Contoh, ketika saya ingin menjelaskan materi terkait transport zat, maka mahasiswa sebelumnya saya minta untuk mencari tahu atau membaca terlebih dahulu istilah-istilah terkait seperti apa itu hipotonik, dan apa itu isotonik. Yang kemudian ketika pertemuannya sudah berlangsung, saya akan tanyakan itu kepada mahasiswa, apa yang sudah dibaca dan sejauh mana pemahaman mereka. Yang kemudian akan saya integrasikan selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
Untuk metode yang kedua, Directed Active Recall, mahasiswa akan diberikan penguatan konsep secara repetitif atau berulang dengan tujuan agar mereka dapat lebih mengingat materi yang baru saja diajarkan. Contoh, apabila saya ingin menjelaskan terkait struktur dan fungsi dari organel sel, saya dapat memberikan pertanyaan dengan jawaban yang masih sama, tetapi dengan gambar yang versinya berbeda-beda. Tujuannya agar mahasiswa tidak sekedar menghafal, tetapi memahami gambar. Sehingga ketika di ujian berlangsung atau ketika post-test dilakukan, mau diberikan bentuk atau versi gambar seperti apapun, mahasiswa tetap dapat menjawab atau menjelaskannya. Untuk kegiatan praktikum, saya lakukan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, bisa dilakukan dengan metode project-based learning yang merupakan pembelajaran berbasis produk. Berdasarkan arahan dari institusi kami, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, praktikum diharapkan untuk harus berbasis produksi. Nah, saya integrasikan itu ke dalam pembelajaran mata kuliah biologi dasar. Contohnya, ada salah satu topik di mana mahasiswa akan diminta untuk melakukan pengolahan pakan ternak sederhana berbasis bahan baku putak, yang di mana produknya itu berpotensi untuk dikomersialkan. Metode pembelajaran praktikum yang kedua adalah cooperative learning, di mana mahasiswa yang tergabung ke dalam kelompok akan bersama-sama melakukan atau menjawab suatu tugas yang diberikan selama kegiatan praktikum. Contohnya, salah satu topik praktikum adalah pengamatan organ dan sistem organ dari hewan ternak. Maka setiap kelompok itu, setiap anggotanya akan saling bahu-membahu untuk melakukan pemotongan atau pembedahan dari hewan ternak, dalam hal ini unggas, yang kemudian mereka harus memisahkan setiap sistem organ yang mereka pisahkan tersebut dan kemudian diberi label dan diidentifikasi nama dari setiap organ. Topik praktikum seperti itu dilakukan dengan menggunakan metode cooperative learning. Metode praktikum yang ketiga adalah collaborative learning, di mana dalam setiap kelompok, anggota-anggota kelompok akan dibagi dengan tugas atau peran yang berbeda atau yang khusus, yang dimana setiap tugas dan peran ini juga akan ada hubungannya dengan pencapaian kualitas kerja dari kelompok itu secara kolektif. Contoh, dalam salah satu topik praktikum pengamatan jaringan tumbuhan, setiap kelompok praktikum akan diberikan beberapa preparat awetan untuk diamati di bawah mikroskop. Nah, dalam hal ini, kelompok bisa mengaplikasikan metode pembelajaran kolaboratif di mana masing-masing anggota kelompok akan diberikan tugas untuk mengamati setiap preparat secara bergantian per orang. Dalam hal ini per orang 1 preparat. Selama kegiatan pembelajaran juga, mahasiswa didukung oleh beberapa perangkat pembelajaran yang telah disusun. Misalnya yang pertama adalah RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. RPS ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi. Di dalam RPS Biologi Dasar, dokumen ini akan berisi sebaran atau distribusi semua topik yang akan dipelajari oleh mahasiswa setiap minggunya, khususnya saat perkuliahan, lengkap dengan siapa staf atau tenaga pengajarnya. Perangkat yang kedua ada SAP atau Satuan Acara Praktikum yang berisi sebaran atau distribusi materi praktikum yang akan dipelajari setiap minggunya, lengkap dengan staf pengajar dan juga teknisi dan PLP yang akan mendampingi di laboratorium. Perangkat yang ketiga, ada buku. Kebetulan ada buku yang telah saya tulis dan saya terbitkan oleh Shahkuala University Press, di mana isi dari buku ini telah disusun sesuai dengan RPS yang telah dikumpulkan atau disubmit kepada program studi. Untuk Biologi Dasar 1, Teknologi Pakan Ternak, ini berisi materi terkait UTS, sedangkan untuk Biologi Dasar 2, Teknologi Pakan Ternak, materinya berisi materi UAS. Kemudian perangkat yang berikutnya adalah penuntun praktikum. Penuntun praktikum juga dibuat berdasarkan RPS yang telah disusun tadi, yang kemudian tidak hanya diberikan kepada mahasiswa, tetapi juga diberikan kepada pihak laboratorium. Karena tentunya selama kegiatan praktikum, staf pengajar akan didampingi juga oleh staf PLP dan juga teknisi. Berikutnya, bagaimana interaksi dengan mahasiswa berlangsung selama proses belajar mengajar. Interaksi dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan ketika melakukan kuliah tatap muka
baik luring maupun daring. Misalnya, saat kuliah tatap muka atau luring, biasanya saya memulai materi dengan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu yang bertujuan untuk menarik minat atau rasa ingin tahu dari mahasiswa terhadap topik yang akan diajarkan. Contohnya, apabila saya akan mengajarkan tentang transport zat, maka pertanyaan pemantik yang bisa saya berikan kepada mahasiswa seperti, apakah Anda pernah melihat tumbuhan yang layu? Kenapa dia layu? Dan bagaimana caranya agar tumbuhan itu bisa segar kembali? Kemudian, selain itu, mahasiswa juga saya berikan kesempatan di sela-sela perkuliahan untuk bertanya terkait materi apabila ada yang masih belum begitu dipahami. Untuk kuliah yang sifatnya daring, pertanyaan dapat dilayangkan lewat kolom chat yang akan kemudian disempatkan untuk dijawab oleh saya sendiri dan juga didiskusikan bersama. Untuk interaksi yang sifatnya tidak langsung, mahasiswa telah tergabung ke dalam grup messenger atau grup chat, dalam hal ini WhatsApp Group, sebagai wadah untuk saling bertukar informasi terkait perkuliahan dan juga praktikum. Berikutnya, assessment. Untuk assessment, sistem penilaian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara tertulis, misalnya melalui post-test yang diberikan saat perkuliahan ataupun pretest yang diberikan selama kegiatan praktikum. Secara lisan, misalnya dengan memberikan pertanyaan secara verbal dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab. Sistem penilaian dilakukan secara objektif dan juga transparan. Assessment kemudian akan diikuti dengan evaluasi dan juga refleksi. Evaluasi dilakukan dengan memberikan ulasan jawaban atas pertanyaan tes yang diberikan dan kemudian dibagikan ke grup messenger atau grup chat. Apabila perkuliahan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi telekonferensi semisal Zoom, maka menjawab pertanyaan melalui fitur tersebut akan diberikan kepada mahasiswa, di mana mahasiswa akan menggunakan fitur polling sehingga selain mahasiswa dapat menjawab, saya sebagai tenaga pengajar dapat juga mengetahui persentase jumlah mahasiswa yang menjawab. Kalau misalnya saja persentase yang menjawab itu masih kurang atau di bawah dari 50%, maka akan diberikan penguatan lagi terhadap materi tersebut. Untuk refleksi, pada akhir periode perkuliahan, mahasiswa akan diminta untuk mengisi form refleksi sebagai bentuk perbaikan baik dari segi kualitas atau metode mengajar staf pengajar dan juga dari segi perbaikan dan penyesuaian materi agar lebih mudah untuk dipahami pada pembelajaran berikutnya. Nah, pada cuplikan video berikutnya kita akan menyimak perkuliahan mata kuliah biologi dasar terkait materi transport zat. Oke, jadi selamat sore buat kita semua. Terima kasih yang sudah mau bergabung tepat waktu. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita yang kedua minggu kedua terkait transport zat sebagaimana yang sudah Pak kasih RPS-nya. Jadi kalau kalian lihat di e-learning, kalau mengakses e-learning itu sudah Pak posting semua materi. Ya, ini ada kontrak perkuliahan, itu berisi semua aturan yang sudah kita bahas waktu itu terkait kehadiran waktu, kedisiplinan. Kemudian ini RPS yang berisi distribusi atau sebaran semua materi yang akan kalian pelajari di biologi dasar selama semester ini, lengkap dengan siapa pengajarnya. Jadi kalau untuk Pak, itu dari minggu 1 sampai minggu ke-4. Terkait praktikum, topik-topiknya itu ada di SAP, Satuan Acara Praktikum. Setiap minggunya itu akan ada topiknya dan lengkap juga dengan siapa pengajarnya dan teknisi dan atau PLP yang akan mendampingi kalian di laboratorium. Kemudian ini kalau ada yang mau mempelajari secara lebih mendalam, kebetulan sudah Pak tulis dan sudah diterbitkan buku biologi dasar khusus untuk prodi kalian, teknologi pakan ternak ya. Itu kalian bisa lihat, kalau ada yang mau mendapatkannya ada di Shopee. Biologi dasar 1 itu untuk materi UTS. Kalau biologi dasar 2 itu untuk materi UAS. Nah, meskipun pengajarnya beda, tetapi ini kan Pak susun sesuai dengan RPS yang Pak bagikan kepada kalian. Jadi tidak mungkin materinya itu melenceng jauh. Kemudian ini materi yang sudah Pak posting yang minggu pertama yang sudah kita lakukan, lengkap dengan rekamannya. Jadi kalau untuk hari ini nanti rekamannya juga seperti biasa akan Pak posting di YouTube ya. Baik. Sekarang kita mulai dengan topik kita. Jadi transport zat ya. Jadi transport zat ini sub CPMK yang harus kalian ketahui adalah bagaimana kalian mampu mengonsepkan teori tentang sel ya, teori tentang sel khususnya dalam bidang teknologi pakan ternak.
Nah, indikator pembelajaran. Jadi indikator pembelajaran ini penting buat kalian supaya bisa menuntun kalian ketika ingin belajar atau persiapan untuk UTS misalnya. Jadi yang pertama kalian harus mampu mengidentifikasi atau menjelaskan struktur beserta fungsi dari membran sel, komponen-komponennya seperti apa. Kemudian nanti kita akan belajar juga terkait transport zat. Bagaimana zat itu dipindahkan masuk, dipindahkan keluar melalui membran sel, melintasi sel. Nah, itu kalian harus bisa membedakan ada jalur yang pasif dan ada jalur yang transport aktif. Kemudian yang berikutnya, kalian juga harus mampu menyebutkan contoh dari transport zat itu yang terjadi atau berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup, ya, khususnya tumbuhan. Nah, karena kalian kan prodi TPT ya, jadi memang kita fokusnya itu kepada tumbuhan karena kebanyakan atau sumber utama untuk mengolah pakan menjadi bahan baku pakan menjadi ternak kebanyakan diambil dari tumbuhan. Nah, sebelumnya Pak ingin bertanya dulu, ingat ya, yang mau berbicara saja yang nyalakan mic-nya. Pak ingin bertanya, kira-kira apa yang terlihat pada gambar ini? Silakan. Mungkin ada yang ingin nyalakan mic dan ingin berpendapat. Tanaman yang kering. Tanaman yang layu, mati. Tumbuhan yang layu itu, Pak. Tumbuhan yang layu. Oke, good. Jadi ada tanaman yang, gambar tanaman yang layu. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar tanaman ini dia bisa kembali segar? Silakan, mungkin ada yang ingin menyalakan mic. Disiram, Pak. Disiram, oke. Ketika disiram, langsung tumbuhannya itu segar kembali. Nah, itulah contoh bagaimana proses transport zat berlangsung atau terjadi di dalam tumbuhan. Jadi ketika dia layu, kemudian ketika kita siram air, airnya masuk ke dalam sel-sel tumbuhan tersebut, kemudian dia akan seketika menjadi segar kembali. Nah, proses inilah yang nantinya akan kita pelajari pada slide-slide berikutnya. Nah, jadi sebagaimana pertemuan minggu pertama, ya, kita sudah paham ya bahwa yang namanya membran sel, fungsinya itu pertama dia paling utama ya, dia itu menyeleksi zat-zat yang keluar masuk. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi tidak masing-masing zat itu dia tidak sembarangan masuk. Dia masuk pun lewat pintunya. Jadi harus pintunya, kuncinya yang cocok baru dia bisa lewat. Nah, tapi kalau pintunya tidak cocok, dia harus cari pintu lain. Jadi masing-masing sudah dengan dia punya jalur sendiri. Seperti itu. Kemudian dia juga sebagai pembatas ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa sebagai pembatas itu contohnya seperti kalau rumah saya atau tanah saya itu kita ada pembatas. Sejauh mana begitu. Sel juga sama. Sel itu ya bagaimana batas antara satu sel dengan sel di sebelahnya itu mereka dibatasi oleh membran sel. Pagarnya, gerbangnya itu membran sel. Kemudian juga sebagai media komunikasi. Jadi kalau kayak kita manusia ya berkomunikasi lewat misalnya HP, lewat email. Nah, kalau sel juga bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, itu dia reseptornya itu ya terdapat pada membran sel. Baik, jadi mungkin Pak share kembali tadi ya, ini buku yang sudah ada. Nah, ini ya, ini yang tadi biologi dasar 1, dia baru loading, baru muncul. Ini yang untuk materi UTS, ini yang materi UAS ya, seperti itu. Oke, Pak, kembali. Nah, jadi itu fungsi membran sel. Nah, kemudian seperti pertemuan kemarin, Pak pernah bilang bahwa struktur itu mendukung fungsi. Dia dapat berfungsi seperti ini karena dia punya struktur seperti ini. Nah, kemarin yang kita pelajari duluan adalah fungsinya. Sekarang mari kita lihat strukturnya itu seperti apa. Nah, kalau untuk organisme uniseluler, kemarin masih ingat ya, uniseluler itu artinya apa? Organisme yang terdiri atas satu sel. Nah, kalau untuk mikroorganisme, membran selnya itu juga fleksibel, yang nantinya akan membantu dia untuk motilitas. Nah, kalau dengar kata motilitas, itu sama saja dengan pergerakan. Jadi bagaimana dia bisa bergerak ke sana kemari, mencari nutrien, mencari makanan, lari dari predator misalnya, itu dia menggunakan juga membran sel. Ya, selain ada alat-alat gerak yang lain. Nah, bagaimana kalau tampilan membran sel dari organisme multiseluler, organisme tingkat tinggi, seperti layaknya tumbuhan, manusia, dan juga hewan, termasuk hewan ternak pastinya. Nah, ini tampilan yang difoto menggunakan mikroskop, tapi bukan mikroskop cahaya yang kalian sudah praktikum waktu itu, tetapi ini menggunakan mikroskop elektron.
Ya, mikroskop elektron itu dia perbesarannya bisa berjuta-juta kali. Nah, ini lihat, dia setipis ini. Sudah pakai perbesaran berjuta-juta kali pun dia terlihat hanya seperti satu lapisan yang cukup tipis. Nah, tetapi lapisan tipis ini kalau kita mau telusuri lagi pakai perbesaran yang lebih besar lagi, ternyata akan muncul tampilan seperti ini. Ini visualisasinya. Ya, Pak harap kalian sudah membaca duluan materi yang Pak sudah bagikan ya di e-learning, dan juga Pak sudah sempat bagikan itu di grup WA ya sebelum e-learning itu bisa diakses. Nah, ini tampilan dari membran sel. Ya, jadi membran sel itu kita lihat komponen utamanya itu tersusun atas ini, yang bulatan biru dan ekornya 2 ini. Nah, ini disebut dengan apa? Bisa dilihat di sini, fosfolipid bilayer. Ya, jadi ini yang bulatan dan ekor. Fosfolipid bilayer ini dia merupakan penyusun utama dari membran sel. Nah, dia inilah yang sebenarnya membatasi sel antara sel yang satu dengan sel yang lain. Kemudian zat-zat juga bisa langsung masuk menembus membran sel ini. Dia bisa masuk keluar, bisa langsung lewat dari bulatan dan ekor ini. Nah, bulatan dan ekor ini kalau kita perbesar, dapat kita bagi menjadi 2 ya. Jadi kalau yang bagian kepala ini disebut dengan kepala fosfat, ya, tersusun atas gliserol, di mana kepala ini sifatnya hidrofilik. Kalau hidrofilik itu artinya suka air. Nah, suka air itu artinya dia larut dalam air. Nah, kalau yang 2 ini merupakan ekor rantai asam lemak. Nah, kalau yang namanya lemak pasti kita tahu dia tidak larut dalam air. Nah, dengan demikian dikatakan bersifat hidrofobik. Nah, karena ini fosfolipid ini dia punya 2 sifat yang berbeda. Satu sisinya suka air, larut dalam air. Sisi yang sebelahnya tidak larut dalam air. Makanya fosfolipid ini dikenal juga bersifat amfipatik. Ya, amfipatik. Sebentar Pak. Share dulu di whiteboard. Jadi amfipatik ya, amfipatik. Amfipatik artinya punya sisi hidrofilik dan juga hidrofobik. Jadi kalau suatu molekul atau suatu senyawa kompleks itu memiliki 2 sifat ini, maka dia disebut amfipatik. Ingat kalau misalnya saja Pak tanyakan ini di UTS. Nah, kita kembali. Sekarang kita masuk ke assessment ya. Assessment ini Pak mau melihat kira-kira seberapa pahamnya kalian terhadap materi yang barusan saja kita diskusikan bersama. Jadi yang pertama ada soal tentang struktur dan fungsi membran. Perhatikan gambar membran berikut, ada dia punya label. Sekarang kalian diminta untuk menentukan label 1, 3, dan 5 itu seperti apa. Nah, silakan dipelajari soal ini sambil lihat juga di catatan atau materi PDF yang sudah Pak bagikan. Pak kasih waktu ya mungkin maksimal 5 menit, kemudian Pak akan launching kuisnya untuk kalian isi. Jadi mau pilih A, B, C, D, atau E. Silakan Pak kasih waktu untuk cari jawabannya. Oke, kalau tidak ada lagi yang menjawab, semuanya mungkin masih berpikir. Oke, sekarang Pak tunjukkan hasilnya. Jadi 24% ya menjawab A, 59% menjawab B, 12% menjawab C, dan 6% menjawab D. Kita lihat di sini. 1, itu kan bulatan-bulatan ya yang tertanam. Yang tadi Pak bilang tersebar. Tersebar pada di sepanjang fosfolipid. Nah, karena dia menembus satu lapisan, berarti dia adalah protein perifer, protein tepi. Nah, tapi kalau dia menembus 2 lapisan, itu yang nomor 5, itu yang protein integral. Jadi nomor 1 adalah protein perifer, nomor 5 adalah protein integral. Sedangkan nomor 3, yang tadi Pak bilang cabang-cabang. Nah, karena cabang-cabangnya itu berikatan dengan fosfolipid, maka dikatakan dia glikolipid. Dengan demikian jawaban yang benar adalah B. Ya, kalau Pak bahas lagi yang lain,
Nomor 2, ini dia numpangnya atau berikatannya pada protein, berarti glikoprotein. Sedangkan kalau nomor 4, ini adalah fosfolipid. Baik, jadi 59% menjawab B, menjawab benar, jadi lebih dari setengah ya. Sedangkan kalau yang menjawabnya bukan B, Pak harap sekarang sudah bisa lebih paham. Oke. Sekarang Pak kasih lagi soal berikut, semoga soal berikut semakin banyak lagi yang bisa menjawab benar. Oke. Ini terkait transport zat. Baca baik-baik. Dia proses transpornya pada membran. Nah, ingat, kira-kira transport apa yang melalui membran? Lihat baik-baik. Nah, sekian dulu video pengejaran kali ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih dan selamat pagi.